Abba. Kerja saat mencium kau berkata di atas pujian ku angkat hati ku pandang kekudusanmu saat ku sembah ku pujimu ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari sama-sama katakan saat ku bangun rohmu bekerja saat ku memujimu kau bertata di atas pujian ku angkat hati ku pandang kekudusanmu saat ku sembah ku pujimu ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan ku angkat hati ku pandang kekudusanmu saat ku sembah ku pujimu ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari sekali lagi katakan ku angkat hati ku pandang kekudusanmu saat ku sembah ku pujimu ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Sambil mengangkat kedua tangan kita, mari kita sembah Tuhan. Ku angkat hati ku pandang kekudusanmu saat ku sembah ku pujimu ku rasakan kehadiranmu Tuhan saat ku sembah ku pujimu ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari sembah narana masyana nama syana kami sembah Rabakaya Rabaskara Bakala Mana Rabakala Bakala Mari kita datang kepada Tuhan, muliakan Tuhan.
Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib perkasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Yesus. Angkat kedua tangan kita terus sama Tuhan. Muliakan nama Tiara bakala pakai nama. You are. Hadirat-Mu Tuhan melimpah di tempat ini, kasih setia-Mu yang pernah berubah. Basahi setiap hati Tuhan. We bless You and we bless You. We bless You and we bless You, Lord. Kami sembah, kami muliakan Engkau di tempat ini Tuhan, di hidup kami Tuhan. Tiada yang layak selain Engkau disembah, tiada yang layak selain Engkau dipuja. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari sama-sama angkat tangan kita katanya. Kau ku sembah, Kau
Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sekali lagi angkat tangan tinggi, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah. Doa dalam roh dan sembah Tuhan. Kau ku sembah. Dia hadir di Indonesia, di Jakarta, di Surabaya. Bersembah Tuhan lebih dalam lagi. Kami sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Mari sekali lagi sembah Tuhan, katakan aku sembah, aku sembah. Dia hadir, sembah Tuhan. Apa yang di kota-kota, mari sembah Tuhan, hadirkan Tuhan di kota-kota, di Jakarta, Surabaya, dimanapun kau berada. Mari Tuhan turun, Tuhan. Lawat bangsa ini, lawat bangsa ini, lawat Indonesia, lawat Surabaya, lawat Jakarta, lawat Bandung, lawat Bali, lawat Manado. Ora kata saya rasa katakan, sembuhkan Indonesia Tuhan, sembuhkan bersama. Ora kata yang mendengarkan malam hari ini akan kedua tangan kita. Saja kita semua berdoa dalam roh. Berapa kaya minta kehadiran Tuhan, minta kehadiran Tuhan, minta sesuatu dari Tuhan. Lawanan sedang terjadi, kegerakan sedang terjadi. Tuhan sedang menyembuhkan, Tuhan sedang mengurapi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan malam hari ini. Sesuatu sedang terjadi. Usaha dalam roh. Apa yang belum diberi Roh Kudus, doa sendiri dengan bahasa Indonesia. Apapun hari ini doa. Terobosan sedang terjadi, terobosan terjadi. Kekuatan sedang diberikan. Terus masuk ke dalam. Kami sembah Tuhan, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan. Kau turun di Indonesia ya Tuhan, Kau turun di bangsa ini. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu. I sing praises to your name.
Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan puji. Nyanyi pujian Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, besar dan layak. Angkat tangan tinggi, sekali lagi katakan, nyanyi pujian bagimu. Oh, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari jemaat saja katakan, nyanyi pujian bagimu. Jemaat saja sama dia. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Hadir di rumah kami, hadir di hati kami, hadir di bangsa ini ya Tuhan. Kami minta Engkau terus bekerja, pulihkan bangsa ini. Kami sangat mencintai Tuhan Yesus. Kau segalanya dalam hidup kami. Saya melihat Tuhan sedang memulihkan satu persatu yang melihat Zoom malam hari. Ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi. Saya yang melihat Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang memulihkan semua. Kalian sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kekuatan dari Tuhan.
Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu.
Sekali lagi, oh, lapang-lapang-lapang, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikanlah dirimu Tuhan di Indonesia, di hidup kami. Kami hanya hamba-hamba-Mu. Kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Tidak ada yang bisa kami banggakan sedikit pun ya Tuhan. Semua karena anugerah saja. Makasih buat malam hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan. Saya angkat kedua tangan kita sekali lagi. Saya rasakan Tuhan sudah melakukan banyak hal malam hari ini buat kita semua. Semua berdoa. Saya rasakan hadirat Tuhan yang kuat. Ya Rabbah. Semua sedang dipulihkan Tuhan. Terima kasih buat malam hari. Biarlah Roh-Mu terus bekerja. Berikan kami kekuatan yang baru. Berikan kami anugerah. Berikan kami pemulih. Tinggikan dirimu mengatasi kemuliaan mengatasi tinggikan
isi hati-Mu. Berbicaralah buat kami semua Tuhan. Sampaikan yang menjadi isi hati-Mu buat kami semua. Biar kami dikuatkan. Biar kami dipulihkan. Biar kami diberkati. Dan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Oke, shalom saudara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat sub online yang mengundang saya untuk bisa berkhotbah di acara ini. Saya nggak tahu yang hadir berapa pada malam hari ini, tapi saya bersyukur bahwa dengan program ini biarlah ini bisa memberkati kita ya, terutama dalam keadaan yang sekarang seperti ini. Jadi saya percaya ini program yang sangat memberkati sekali dan saya bersyukur saya di dalamnya sekarang ini untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan buat semua yang bisa melihat Zoom pada malam hari ini. Ya. Penyembahan tadi juga saya merasakan Tuhan hadir dan setiap kita juga pasti akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Saya cuma akan menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi penyembahan 30 menit menurut rundown yang saya dapatkan tadi. Dan firman Tuhan saya nggak tahu berapa menit, tapi saya akan berusaha untuk menyampaikan semuanya apa yang Tuhan mau saya sampaikan pada malam hari ini. Ya. Dan setelah itu baru saya akan random untuk saya mendoakan karena saya nggak tahu siapa saudara. Banyak yang saya nggak kenal juga pada malam hari ini, cuma ada beberapa yang saya kenal. Cuma saya nanti coba akan tanya sama Tuhan siapa-siapa yang Tuhan mau saya doakan untuk malam hari ini. Oke, saudara, hari ini saya tetap punya tema yang berhubungan dengan kemenangan ya. Berhubungan dengan apa yang Tuhan sedang mau lakukan hari-hari ke depan ini. Jadi bukan satu kebetulan kalau saya diundang di acara Zoom online ini. Ya. Ini di bulan September. Jadi saya waktu tahun lalu mendapatkan apa yang Tuhan mau bahwa di tahun ini itu ada 4 musim ya. Ada 3 musim. Season yang pertama itu dimulai dari Januari sampai bulan April. Januari, Februari, Maret, April ya. Di mana waktu itu Tuhan begitu banyak melakukan hal-hal yang dahsyat, terutama tentang pemurnian waktu itu. Terbukti dengan adanya virus COVID-19, adanya corona. Dan memang waktu itu ada kematian yang begitu banyak sekali. Di musim itu 4 bulan pertama itu Tuhan bawa saya awal bulan untuk ke Israel bersama dengan tim yang dari Surabaya. Dan di sana Tuhan bilang musim-musim ke depannya akan begitu banyak yang tidak baik. Dan puji Tuhan kita bisa melewati sampai sekarang itu anugerah Tuhan. Di musim pertama bulan Januari sampai April adalah musim Tuhan murnikan semuanya termasuk bangsa-bangsa dan Indonesia. Dan musim yang kedua dari bulan Mei, Juni, Juli ya. Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu musim di mana setelah pemurnian Tuhan mendewasakan ya. Dan di situ banyak sekali orang-orang yang dimurnikan Tuhan tapi dan dewasakan juga. Makanya kalau saya melihat banyak sekali orang Kristen hari-hari ini ada yang hilang, tinggalkan Tuhan, tapi ada juga yang semakin kuat di dalam Tuhan. Karena pemurnian itu menghasilkan 2.
Yang pertama dewasa, lebih kuat. Yang kedua kemudian bisa membuat orang bisa kecewa sama Tuhan. Nah, saya berdoa semua saudara di tempat ini yang melihat Zoom, bukan kriteria yang kedua, yang kecewa dan tinggalkan Tuhan, tetapi lebih kuat dan lebih dewasa dalam Tuhan. Ya. Nah, setelah masa pemurnian, masa pendewasaan, nah kita masuk ke season yang baru. Bulan September sampai bulan Desember. Itu masa namanya masa-masa kemenangan. Dan di akhir tahun ini, saya berdoa semua yang didewasakan Tuhan, semua yang dimurnikan Tuhan, semuanya akan menang. Ya. Semuanya akan masuk ke dalam kekuatan yang baru, kemenangan yang baru. Ini khotbah profetik, tapi ada makna hal-hal rohani yang mungkin kita akan bisa benahi dalam karakter kita juga. Yang untuk bisa mengerti apa sih rencana Tuhan di dalam masa-masa yang Tuhan berikan ini. Jadi bagi saya bagi dalam 3 season di 2020 ini, season pertama Januari sampai April season pemurnian, dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus adalah season di mana Tuhan mendewasakan kita. Tapi di season yang terakhir ini yang didewasakan, yang dimurnikan akan menerima harta orang fasik, akan menerima kemenangan, akan menerima berkat, akan menerima pemulihan dan akan menerima sesuatu yang sifatnya supranatural. Bukan saya mau khotbah tentang berkat, bukan saya mau khotbah tentang kemakmuran, tetapi ini yang Tuhan sampaikan kepada saya bahwa orang yang Alkitab katakan begini, firman Tuhan katakan begini, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dan saudara yang melewati masa-masa itu di kuartal yang pertama di bulan Januari sampai April, bulan Mei sampai Agustus, saudara akan melihat ini di bulan September sampai Desember akan menjadi sebuah masa yang luar biasa. Berat memang kita hadapi beberapa bulan kemarin ya. Secara manusia begitu banyak hal yang terjadi ya. Tetapi saya mau katakan engkau yang didewasakan Tuhan dan dimurnikan Tuhan, engkau masih punya sikap hati yang benar, engkau masih punya hati yang sungguh-sungguh, engkau tidak kecewa, engkau tidak kepahitan, engkau tidak marah. Saya mau katakan, engkau akan menuai di 4 bulan terakhir ini. Ya, engkau akan melihat banyak kemenangan di 4 bulan terakhir ini. Makanya doa saya hari ini, pasukan Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan, ayo sama-sama kita tetap kuat, tetap sama-sama fokus kepada apa yang Tuhan mau untuk kita bisa bergerak sama-sama ya. Oke, mari kita buka firman Tuhan. Saya mendapatkan sebuah firman Tuhan. 1 Tawarik pasal yang ke-14, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. 1 Tawarik pasal 14, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Judulnya Daud memukul kalah orang Filistin. Ya. Saya akan bacakan buat saudara. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Ya. Saya akan coba bedah firman Tuhan ini satu persatu. Jadi orang Filistin mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Waktu saudara mendapatkan urapan, musuh pasti akan tahu. Ya. Pengurapan akan membuat musuh akan takut. Makanya waktu Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Ya. Jadi kalau kita lihat kronologisnya, apa sih hubungannya pengurapan dengan Filistin mau menangkap menangkap Daud, ya. Bangsa Filistin mau menangkap Daud. Adalah sebuah kronologis yang sangat unik. Kenapa? Karena Daud diurapi Tuhan. Dan orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang punya kuasa. Orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang punya power. Orang yang diurapi Tuhan punya
otoritas. Ya. Dan musuh pasti takut. Makanya di akhir tahun ini, di season yang terakhir ini, saudara harus percaya bahwa saudara orang-orang yang diurapi Tuhan. Saudara harus terus percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Diberikan kekuatan buat Tuhan ya, untuk bisa melangkah. Jadi waktu urapan itu hadir, waktu saudara percaya saudara punya kuasa, otoritas ya. Roh Kudus juga ada dalam hidup kita. Kita aktifasi itu, pasti akan terjadi peperangan. Nah, maksud saya begini, akhir tahun ini kalau engkau ingin mendapatkan kemenangan, mari sama-sama kita perang. Ya. Apa yang diperangi ada 4 hal. Yang pertama, perangin daging kita terlebih dahulu. Ya. Kadang-kadang kita ini manusia, dagingnya itu sangat kuat. Roh perzinahannya kuat, ya. Roh materialistisnya kuat, roh cinta uang kuat, roh gosip kuat, roh fitnah kuat. Nah, saudara perangi dulu ini. Ya. Biasanya pemurnian sama pendewasaan itu selalu berhubungan dengan hal ini juga gitu. Tapi kalau saudara belum menang, saudara harus perangi ini. Ya. Yang kedua, firman Tuhan katakan sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, ya. Tapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh yang di udara. Artinya apa? Saudara mulai aktifasikan urapanmu untuk kau perangi daerah sekitarmu. Kalau engkau ingin mendapatkan pengurapan, kalau mendapatkan kemenangan, kau harus mendapatkan pengurapan. Kalau pengurapan yang kamu terima, tapi kamu gak aktifasikan, kamu biarkan saja, itu gak jadi apa-apa. Makanya yang terpenting dalam hidup kita adalah waktu pengurapan itu turun, waktu puasa itu turun, saudara harus aktivasi. Saya setiap minggu, saya dokel untuk kota Jakarta, saya tinggal di Kelapa Gading. Saya punya pasukan, Tuhan punya pasukan yang luar biasa untuk kita bergerak, saudara. Dari bulan Januari sampai bulan ini, saya nggak pernah berhenti. Kalau saya lihat Instagram saya, kalau saya lihat Facebook saya, hampir setiap bulan kita baksos, kita peperangan, kita bergerak terus ya. Kita nggak pernah berhenti. Kemarin saya ke Jawa Timur dengan 36 orang bersama 9 mobil. Kita baksos di sana dan kita perangin kuasa-kuasa di sana ya. Secara manusia mungkin orang bilang ngapain sih peperangan rohani seperti itu, buang-buang uang dan semuanya. Tapi saya mau katakan kita punya kekuatan. Cuma doa dan peperangan, iman kita, urapan yang Tuhan berikan. Kita nggak punya senapan, kita nggak punya tank, kita nggak punya apapun, tapi Tuhan kasih kita kuasa. Kuasa ini yang akan bergerak, dan kalau kita bergerak sama Tuhan, itu yang akan mengubahkan banyak hal, termasuk kota Anda. Ya. Makanya waktu saudara diurapi Tuhan, harusnya saudara berperang. Harusnya saudara melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah, yang ketiga, peperangan yang Tuhan mau. Pertama daging kita, yang kedua area. Yang ketiga, kita harus berdoa untuk perangin setiap roh-roh okultisme, roh-roh penguasa-penguasa ya. Jadi Tuhan mau hari-hari ke depan ini saudara melepaskan, saudara menyembuhkan, saudara memberikan kekuatan buat orang-orang ya. Saudara menabur, saudara baksos, saudara tolong banyak orang ya. Ini penting sekali karena kalau saudara tahu sudah diurapi Tuhan, tapi saudara nggak pernah hancurkan spirit-spirit ini dalam hidup orang ya, yang terikat gak dilepaskan. Ini menjadi pertanyaan besar. Kita ini Kristennya gimana gitu? Kristennya seperti apa gitu ya? Jadi kita harus bisa bergerak ya. Dan yang terakhir, yang Tuhan mau, kita peperangan untuk apa? Untuk melawan spirit antikris akhir zaman nanti ya. Pak, mungkin Anda tanya, Pastor, kenapa kok kita harus lakukan itu? Ya, satu hal ya, yang paling penting sekali buat kita mengerti bahwa sebelum Tuhan Yesus datang akan terjadi lawatan yang besar, akan terjadi revival yang besar, akan terjadi kegerakan Tuhan yang luar biasa.
Dan saya percaya Indonesia juga akan menjadi negara yang penuh dengan lawatan Tuhan, dan saya percaya akan terjadi kegerakan di mana Tuhan akan membawa banyak orang yang dulunya nggak kenal Tuhan akan mengenal Tuhan. Nah, ini perlu orang-orang yang mau berperang, orang-orang yang mau sacrifice, orang-orang yang mau taat seperti Daud. Waktu Daud diurapi, musuh datang. Waktu saudara diurapi, saudara harus berperang. Intinya begitu, ya. Jadi kita nggak bisa egois lagi dengan diri kita lagi, dengan hidup kita yang nyaman, cuma makan, cuma takut dengan COVID di rumah aja. Kita main-main sepeda, ya bukannya salah main sepeda, bukannya salah saudara jalan-jalan, tapi dengar baik-baik, saudara di sini Tuhan kasih saudara kuasa, ya. Nah, kembali lagi ke firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Jadi Daud dengar itu, dia nggak takut. Ya. Di akhir zaman ini, di masa-masa terakhir ini, saudara jangan pernah takut. Hadapi Filistin itu. Filistin itu dari kata aslinya adalah pengganggu. Ya. Filistin itu dari kata aslinya adalah orang-orang raksasa, orang-orang besar yang menginjak-injak orang rendah. Bahasa aslinya begitu, pengganggu. Jadi saudara jangan pernah takut terhadap pengganggu. Jangan saudara takut terhadap orang yang menekan kamu. Jangan saudara takut kepada spirit yang mengikat kamu selama ini, yang menekan bangsa ini. Kita harus bisa bergerak. Nah, ini masa penting, September sampai Desember ini. Saudara harus puasa. Saudara harus ambil waktu untuk bisa nerobos doa sama Tuhan, ambil waktu penyembahan. Ya. Saya ajarkan saudara untuk terus puasa hari-hari ini. Bisa puasa Daniel, bisa puasa Esther, bisa puasa 40 hari, 40 malam, bisa puasa sekali sehari. Kami lakukan itu karena kami tahu bahwa hari-hari terakhir kita harus kalahkan pengganggu, kita harus kalahkan Filistin. Ya. Indonesia di tangan kita loh saudara. Doa-doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Dan saudara harus punya kuasa untuk membawa bangsa ini aman. Ya. Pak Jokowi, wakilnya dan para menteri hari-hari mengalami begitu banyak hal yang tidak mudah. Ya. Saudara lihat di majalah, saudara lihat di koran, ya, sudah terjadi resesi, ya, akan terjadi. Kita terus berdoa. Bagaimana kita mau diberkati tapi negara kita mengalami resesi? Nggak mungkin akan terjadi. Kalau resesi terjadi akan terjadi kerusuhan. Kerusuhan terjadi akan terjadi perpecahan. Dan ini semuanya sudah ada andil dalamnya. Sudah ada begitu banyak bandi-bandi kedar yang sedang dipersiapkan untuk melakukan ini. Saudara harus hati-hati. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen harus seperti Daud. Kita diurapi dan Filistin akan datang. Waktu Filistin akan datang, saudara harus hadapi dan saudara harus kalah. Nah, cara mengalahkannya Filistin bagaimana? Cara menghadapi Filistin ini bagaimana? Ya. Mari kita buka ayat yang ke-9. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan ke lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Nah, jadi poin yang paling penting untuk engkau bisa memenangkan peperangan di akhir tahun ini dan mendapatkan kemenangan, selalu tanya Tuhan terlebih dahulu. Setelah tanya baru taat. Ikutin saya. Setelah Tuhan suruh, belajar taat. Ya. Setelah tanya, Tuhan kasih jawaban, belajar taat. Ya. Sama-sama katakan taat. Ya. Taat itu penting sekali. Ketaatan adalah kunci untuk kau bisa menang dengan season yang terakhir ini. Saya berdoa September sampai Desember engkau tidak akan pernah mengalami masalah. Ya. Kok bisa Pak? Kita kan masih manusia. Saya mau katakan bisa. Asal engkau taat dengan Tuhan. Ketaatanmu membuat engkau bisa menang dengan masalah. Bukan berarti kita nggak ada masalah. Tapi saya mau katakan masalah bukan berarti hal yang terpenting dalam hidup kita. Karena kita punya Tuhan yang sanggup melakukan dan menyelesaikan masalah kita. Artinya bagi kita, masalah nggak ada. Betul kan begitu? Dan makanya daripada itu, saudara harus tanya Tuhan. Nah, Daud bertanya, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkan mereka dalam tanganku? Tuhan menjawab,
majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam apa? Dan Tuhan bilang, maju, aku menyerahkan ke dalam tanganmu. Artinya apa? Kalau Tuhan gak suruh, jangan maju. Kalau Tuhan suruh diam, diam. Kalau Tuhan suruh maju, maju. Nah, di dalam hal ini, kita perlu namanya keintiman untuk kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Jadi pertama kita harus tanya Tuhan. Intim sama Tuhan. Nah, keintiman dengan Tuhan itu menghasilkan sebuah jawaban yang kita perlukan. Kalau saudara nggak disuruh Tuhan untuk berperang, jangan berperang. Tapi kalau Tuhan suruh saudara berperang, berperang. Artinya, di dalam season yang terakhir, dari September sampai bulan Desember, saudara harus lebih dekat dengan Tuhan. Harus lebih intim, tidak ada toleran. Ya. Tuhan bisa bicara dengan banyak hal, dengan firman, dengan khotbah, dengan nabi-nabinya, dengan begitu banyak hal. Makanya saya mau katakan, salah satu cara yang terbaik untuk kita terus mendengarkan Tuhan adalah selalu dekat dengan firman Tuhan. Itu adalah kekuatan kita. Nabi-nabi Tuhan akan terus bicara. Saya punya panggilan memang dari kecil adalah sebagai nabi, karunia, ya, kenabian, ya. Bukan saya memprediksikan diri saya nabi, tapi memang saya dari awal melayani Tuhan, bergerak dengan hal profetik, hal kenabian. Ya. Tapi saya mau katakan bahwa gak semua orang punya karunia seperti saya mendengar langsung apa yang Tuhan mau sampaikan. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Saudara selama intim dengan Tuhan, selama saudara dekat dengan Tuhan, selama saudara kuat dengan Tuhan, ya, pasti saudara akan punya kekuatan untuk bisa mendengar atau karunia untuk bisa mendengar suara Tuhan. Itu nanti ada konteksnya sendiri bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Jadi kalau kita nggak tanya Tuhan, nggak mungkin, saudara. Kita harus belajar tanya Tuhan. Waktu kami pelayanan, selalu kami tanya Tuhan. Pagi kami menyembah Tuhan. Kayak kemarin kita ke Bromo, ya. Waktu kami kemarin kita ke Bromo, itu kita tanya Tuhan. Tuhan, kita harus bagaimana? Dan waktu kita ke Bromo itu serangannya nggak kecil, saudara. 2 mobil yang kita bawa untuk kita ke Bromo hampir kecelakaan. Hampir ada roh maut yang mengikuti kami. Dan waktu kami ke Gunung Kawi, kami juga itu satu anugerah Tuhan. Kami bisa masuk ke Gunung Kawi bulan lalu, bulan Agustus, ya. Itu waktu itu udah tutup. Dan saya waktu itu bersama dengan pasukan maksa masuk. Jadi akhirnya maksa masuk dan akhirnya masuk. Dan itu kita lakukan hal yang luar biasa. 36 Tuhan suruh kita muterin Gunung Kawi 7 kali itu, ya. Dan di kuburannya Mbah Sakarya itu, Mbah Jugo itu. Jadi saya melakukan itu dengan strategi, ya. Dan kita tiap shofar di situ dan kita kasih minyak urapan, kita perang itu sampai orangnya bingung, ini kok banjir apa ini kok minyak, ya. Tapi puji Tuhan, saya lagi bikin movie-nya nanti, tapi saya tanya Tuhan dulu apakah Tuhan izinkan itu peperangan kami di Jawa Barat, karena dari bulan Maret sampai sekarang kita terus baksos dan kita terus peperangan rohani, ya. Di Jakarta, di Banten, di Jawa Barat, di Semarang, Jogja, Solo, Semarang, ya. Terus kita ke Surabaya, dan akhir tahun nanti kita akan kalau Tuhan izinkan kita akan ke Banyuwangi dan Bali, ya. Dan terus kita bergerak karena kita percaya di masa-masa COVID ini, masa-masa Corona ini, Tuhan mau kita bukan diam aja. Tuhan mau kita terus bergerak dengan Tuhan. Dan saya mau berdoa supaya saudara terus bergerak dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin, ya. Amin. Karena ini penting sekali kalau saudara mau dapatkan kemenangan. Jadi
Kalau mau mendapatkan 4 bulan terakhir kemenangan, jangan diam. Waktunya berperang ya. Dan gimana caranya berperang? Pertama tanya Tuhan. Selalu Daud tanya Tuhan. Nah, bisa lanjutkan lagi. Lalu maju, ayat yang ke-11. Lalu majulah ia ke Baal Perasim. Dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Tuhan telah menerobos musuhku dengan perantaraan seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Artinya air yang menerobos. Jadi kalau sudah berperang sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Ya. Tuhan melakukan yang jauh lebih daripada yang kita bayangkan. Secara manusia, waktu kita berangkat ke Surabaya kemarin, ke Jawa Timur ya, itu kita takut karena waktu itu Jawa Timur ke Surabaya itu zona hitam ya. Tapi saya mau katakan kita bergerak, kita nggak pernah berhenti dan kita ke Blitar, kita ke Madura, kita ke Malang, kita ke Surabaya, kita ke Probolinggo, bahkan yang terakhir kita ke Madiun. Ya. Kita kurang lebih hampir 8 hari, 7 malam. Kita ke Jawa Timur dengan 9 mobil dan 36 orang. Di situ kita melakukan banyak hal yang begitu mahal, kita membayar harga itu. Dan yang ikut 36 orang tidak ada satupun yang pendeta, cuma saya aja yang pendeta. Yang lainnya orang-orang yang kerja, orang-orang yang bisnis, orang-orang yang berusaha, orang-orang yang punya hati buat Indonesia. Dan kita bergerak. Dan makanya kalau kita perang, jangan pernah nggak tanya Tuhan. Peperangan itu bukan kita, tapi Tuhan. Kalau saudara merasa sombong dengan kita, kita udah punya firman, kita punya kuasa, kita punya talenta, punya sesuatu, kalah saudara. Iblis itu lebih lihai. Iblis itu bapaknya pembohong, iblis itu bapaknya orang licik ya. Jadi kalau saudara nggak serahkan semua sama Tuhan, ya gampang keserang. Ya. Makanya dalam hidup kita apapun yang kita lakukan berperang. Makanya saya ajarkan saudara hari ini, saudara harus mulai ya. Kalau engkau ingin menang dengan 4 bulan terakhir ini, perang. Ya. Saya ajarkan kepada jemaat saya, pasukan saya, setiap hari kita deklarasi. Dan kita katakan, dalam nama Yesus, aku dijaga Tuhan, aku dipulihkan Tuhan. Ya. Saya biasanya tangan saya ajarin ke pasukan tuh 2 begini ya. Karena ini seperti pedang gitu. Jadi kalau saya peperangan itu, kalau saya pergi kemana-mana, saya pasti begini nih ya. Karena kalau kita lihat di Mazmur, firman Tuhan katakan Tuhan melatih jari-jariku dan tanganku untuk berperang. Jadi ini bicara tentang kemenangan, victory ya. Jadi kadang-kadang saya juga bawa pasukan dan kita bukan hanya begini saja, tapi kita juga deklarasi, kita juga pujian penyembahan. Kadang-kadang kita juga melakukan perjamuan kudus ya. Jadi tubuh dan darah Yesus juga penting ya, minyak urapan. Itu kita lakukan. Kenapa? Itu Alkitabiah dan itu firman Tuhan yang penting yang dalam kuliah saya hari-hari ini saya sedang membongkar tentang peperangan rohani itu penting sekali ya. Karena firman Tuhan katakan apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi lepaskan. Jadi segala sesuatunya dimulai dari roh ya. Kenapa kita bisa bangkrut, kenapa kita bisa kecelakaan, kenapa kita bisa sakit, kenapa kita bisa mengalami santet, mengalami tenung, mengalami semuanya, itu semuanya dimulai dari roh. Makanya roh kita harus kuat. Roh yang kuat dibangun dengan firman Tuhan yang kuat. Makanya daging kita harus lemah, daging kita harus mati, roh kita yang kuat. Kalau roh kita kuat, kita akan kuat. Kita nggak akan pernah mengalami banyak hal. Karena di dalam kita bukan lagi spirit yang kecil, tapi roh yang kuat itu. Makanya orang yang roh yang kuat, dia akan kuat. Makanya segala sesuatu dalam hidup saudara itu dimulai dari roh. Saudara harus punya roh yang kuat. Ya. Seperti Daud, dia tanya Tuhan. Dia selalu belajar taat sama Tuhan. Waktu roh Tuhan kuat dalam hidup saudara,
Itu yang akan membuat engkau dihalau, engkau diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi. Karena waktu roh Tuhan kuat, Amsal katakan hikmat itu akan mengalir. Waktu kita dekat dengan Tuhan, waktu roh kita kuat. Jadi dimulainya dengan apa? Roh. Mulainya dengan keintiman. Mulainya dengan takut akan Tuhan. Mulainya dengan dengar Tuhan. Waktu itu kamu lakukan, baru peperangan itu akan menjadi sebuah kemenangan. Tapi kalau kita pakai logika kita pakai kekuatan kita, saudara saya katakan penguasa di dunia ini lebih mengerikan semua. Kita itu musuhnya itu besar-besar. Bahkan saya punya anak saya ini seorang orang yang dikasih karunia. Anak saya 2, yang pertama Melody, yang kedua Harmony. Ya, Harmony sekarang atau Hillary kita panggilnya. Sekarang punya karunia, kenabian, dia bisa melihat. Dan waktu kita perangan, wow, yang dia lihat tuh serem-serem. Dan saya kadang-kadang juga mengkonfirmasi Tuhan, apakah ini benar ya? Tapi Tuhan bilang, iya, yang dia lihat itu benar. Dia lihat ada Lucifer, dia lihat ada sesuatu yang mengerikan. Dan itu kita lakukan peperangan, kita cari Tuhan, bagaimana untuk menghadapi ini. Dan puji Tuhan, waktu kita tanya Tuhan kasih strategi, kita bisa memenangkan peperangan. Ya. Kadang-kadang kita harus tahu, kadang-kadang misalnya suami kita kabur dengan istri lain gitu ya, atau dengan cewek lain itu kita harus perangi sebenarnya. Kita harus perangi. Itu roh yang mengikat dia. Roh apa yang mengikat dia? Roh perzinahan. Ya, apalagi kalau sampai kita punya hutang piutang, ya. Jadi kita misalnya hidup kita ini terikat dengan hal-hal seperti itu kita harus perangi. 4 bulan terakhir ini kita harus perangi. Harus saudara, harus pelepasan, harus doa. Karena itu roh, itu spirit. Saudara harus menang dengan hal itu. Ya. Dan kalau roh itu kuat, maka akan menjadi sesuatu yang baik. Masalahnya, waktu kita rohnya nggak kuat, kita lakukan itu terus-menerus, makanya menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah habit ya. Habit itu sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan itu menghasilkan sebuah hal yang jelek terus. Nah, kalau udah habit, rohnya sudah nggak berfungsi lagi, masuknya ke jiwa. Nah, kalau udah jiwa, udah namanya bahasa Jawanya edan. Ya, jiwanya udah kena, rohnya kena, edan. Makanya orang gila itu kan rohnya hilang, jiwanya kena gitu ya. Saudara. Makanya doa saya hari ini, saudara jangan matikan rohmu. Rohmu harus kuat, jiwamu akan dipulihkan Tuhan. Ya, pokoknya kalau rohnya kuat, semuanya aman. Kan tubuh itu dibagi 3 ya, roh, jiwa, dan tubuh. Kenapa roh nomor 1? Karena kalau kita nggak ada roh, matilah kita. Karena kita rohnya Tuhan. Makanya harus dibangun roh kita ini. Ya, dibangun dengan apa? Dengan firman, dengan kedekatan dengan Tuhan. Nah, jiwanya apa? Dibangun dengan hal-hal yang kuat. Ya, seperti apa? Kita mendengarkan firman, kita pujian penyembahan. Isi hati kita jangan kepahitan, hal-hal yang jelek kita buang ya. Kalau ada orang yang fitnah kita, ada orang yang gosipin kita, udahlah saudara nggak usah masukin tuh ya, karena itu akan menghancurkan hidup kita juga. Jadi kepahitan itu juga bahaya. Nah, tubuh gimana caranya? Ya olahraga, jaga kesehatan, jaga makan ya. Karena harus seimbang semuanya ya. Ada orang ngeroh ya, terlalu tinggi, tapi jiwanya nggak baik. Makanya banyak pendoa-pendoa syafaat itu yang rohnya tinggi, jiwanya nggak baik, jatuh-jatuhnya apa? Jatuh-jatuhnya ini, parnoan. Jatuh-jatuhnya kayak orang parno gitu ya. Dikit-dikit setan gitu. Karena jiwanya gitu ya. Tapi kalau jiwanya baik, dia akan kuat. Makanya pendoa syafaat nggak boleh keluarganya berantakan, nggak boleh. Kalau pendoa syafaat keluarganya berantakan, apanya yang diperangi? Wong dianya aja berantakan kok gitu, ya kan gitu. Nah, pendoa syafaat harus keluarganya kuat. Nah, keluarganya kuat, doanya kuat. Makanya seorang yang bergerak dalam dunia roh, peperangan rohani, nggak boleh sembarangan. Saya tuh nggak percaya loh kalau misalnya
nabi Tuhan tapi keluarganya berantakan gitu tuh ya, iya ya, aku ya rada orang ngandel gitu ya, kayak nggak percaya gitu ya gitu. Tapi pesan Tuhan, suara Tuhan ya, takutnya juga bukannya menghakimi ya, tapi itu harus dimulai dari sesuatu yang benar gitu ya. Ya, dia menyampaikan kata Tuhan tapi masih kepahitan, itu kan nggak benar, karena semuanya harus seimbang ya, semuanya harus baik gitu ya. Baru nanti roh kita nih kuat di dalam Tuhan ya. Tapi kalau rohnya baik, semuanya baik, dia akan powerful sekali. Nah, kembali lagi ke ayat yang ke-12 ya. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakar habis atas perintah Daud ya. Ayat yang ke-13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu. Jadi orang Filistin menyerbu sekali lagi ya. Maka bertanyalah Daud. Jadi Daud tanya lagi sama Tuhan. Daud bukan pakai cara yang lama. Daud selalu pakai cara yang baru. Nah saudara, kalau engkau ingin memenangkan peperangan, saudara harus belajar cara-cara yang baru yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Jangan pernah hanya pakai cara-cara yang lama. Ingat ya, di dalam dunia teologi ya, di dalam dunia kekristenan progresif ya. Kalau saudara nggak mengikuti zaman, saudara akan bisa tergilas. Saya kasih contoh. Misalnya Basaroh ya, mungkin bagi orang-orang yang lama gitu, Basaroh itu bukan sesuatu yang penting ya, karena ya ada orang yang mengatakan itu sudah nggak ada lagi, itu zamannya Tuhan Yesus dan bla bla bla, dengan perkembangan teologi yang begitu luar biasa sekarang ini ya. Tapi saya mau katakan bahwa Basaroh itu bahasa yang Tuhan berikan, artinya waktu kita berbahasa roh itu sesuatu yang baru Tuhan akan lakukan untuk kedepannya. Belum lagi nanti Tuhan kasih apa lagi, misalnya Tuhan suruh kita memuji Tuhan atau menari dalam peperangan atau memberi atau kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, belajar cara-cara baru. Nah, Daud selalu bertanya Tuhan. Dia nggak pernah pakai pola-pola yang lama. Dia nggak pernah pakai cara-cara yang lama untuk berperang. Ya, selalu dia tanya Tuhan. Nah, waktu Daud tanya Tuhan, Tuhan ngomongnya beda lagi. Dan Daud mengikuti. Dikatakan begini ayat 14. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, janganlah maju ke belakang. Janganlah maju di belakang mereka. Tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kartal. Jadi yang pertama Daud menghadapi, yang kedua Daud enggak. Daud bikin lingkaran, Daud membuat formasi yang berbeda. Artinya Daud belajar untuk suka dengan hal-hal yang baru. Jadi dalam kekristenan saudara jangan pernah bilang, oh ini sesat ini sesat ini enggak benar, ini benar. Jangan dulu cepat-cepat bilang itu sesat. Jangan dulu cepat-cepat bilang itu enggak benar. Ujilah segala sesuatu. Ya, ujilah segala sesuatu. Jadi kalau saudara mendapatkan sesuatu ya, belajar uji, belajar untuk pahami. Misalnya contoh ya, kadang-kadang kita harus pakai patok ya untuk peperangan, patok. Kadang-kadang kita pakai tubuh dan darah Yesus. Kadang-kadang Tuhan suruh saya pakai garam ya. Kadang-kadang Tuhan suruh saya pakai minyak urapan. Ya. Nah, itu kadang-kadang bagi beberapa orang bilang, wah ini udah arahnya salah ini. Tapi enggak juga. Firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu. Kalau memang Tuhan mau pakai itu sebagai senjata, jangan pernah takut ya. Berapa banyak kesaksian yang Tuhan berikan dalam hidup saya waktu saya mulai belajar hal-hal baru dalam peperangan rohani. Ya, saya mendoakan satu rumah orang itu banyak setannya. Biasanya kalau rumah banyak setannya, Tuhan tiba-tiba suruh saya pakai minyak urapan aja, terus doakan pergi. Tapi kadang-kadang juga enggak. Kadang-kadang Tuhan suruh pujian penyembahan aja. Jadi doakan yang punya rumah. Kadang-kadang juga berubah lagi. Tuhan suruh saya pakai botol isi air, kasih darah Yesus,
kasih anggur dan tubuh dan darah Yesus, kasih minyak urapan, disemprotkan gitu. Kemarin nih, barusan nggak lama kok, baru hari lalu ya, barusan kemarin nih, ada satu rumah isinya Dewi Kuan Im gede-gede gitu ya, sama patung yang gede-gede gitu. Yang punya rumah itu udah seperti orang yang gila gitu, karena diajak ngomong bisa tapi dikiranya kemana-mana, baunya bukan main. Jadi saya datang bersama tim, ya, Tuhan suruh lakukan banyak hal di situ. Ya, kita lepaskan orang ini, kita hancurkan semuanya, ya, kita doa bersama-sama pakai formasi. Tapi aman, karena kita belajar banyak hal tentang hal-hal seperti ini. Makanya di dalam sebuah kehidupan kekristenan, jangan pernah tutupi untuk kita terus belajar. Karena banyak sekali hal-hal yang luar biasa Tuhan bisa singkapkan. Tuhan bisa singkapkan. Ya, kayak Daud sekarang. Daud harus maju. Ternyata yang kedua Daud gak maju. Artinya Tuhan punya cara-cara yang luar biasa. Makanya doa saya hari ini, kita jangan pernah pakai hanya pola yang lama. Ya, belajar, ayo. Mungkin kadang-kadang harus pakai bendera, pakai banner, ya. Kadang-kadang pakai tarian-tarian. Ya. Kadang-kadang Tuhan punya sesuatu yang unik, yang kadang-kadang kita harus untuk bisa mengerti hal itu. Karena memang di dalam dunia spiritual, dalam dunia pelayanan profetik ya, begitu banyak hal yang luar biasa. Kadang-kadang ada penglihatan, kadang-kadang ada pesan-pesan Tuhan. Ayo belajar kita sama-sama saling support satu dengan yang lain. Karena itu yang akan memberikan kita kekuatannya. Terus akhirnya Daud apakah menang? Menang di ayat yang ke-15 dikatakan, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin. Mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasuklah nama Daud di segala negeri. Dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Dan Daud mengalami lawatan Tuhan. Daud mengalami sesuatu yang hebat. Apa artinya? Bahwa Daud ditinggikan di seluruh negeri. Banyak orang yang takut sama Daud. Dan Daud mengalami kemasyuran. Itu namanya anugerah Tuhan. Makanya saya katakan sama saudara, season yang terakhir ini bulan September sampai bulan Desember, ayo sama-sama kita perang. Sama-sama kita menangkan pertandingan ini. Saudara nggak akan pernah takut. Saudara nggak pernah khawatir karena Tuhan beserta dengan saudara. Ayo waktunya kita bangkit. Ya, waktunya kita sama-sama belajar. Ya. Siapa yang mau menang di tempat ini? Siapa saja kita semua pasti mau menang ya. Kita semua pasti mau mengalami kemenangan daripada Tuhan ya. Ya. Kadang-kadang mungkin dalam keluarga suami kita mengalami sesuatu, saudara perangi dalam doa, jangan perangin dianya. Mungkin istri kita mengalami sesuatu, mungkin dia melakukan kesalahan, saudara perangi semuanya karena dimulai dari roh. Semua dimulai roh. Jadi saudara harus bisa menang. 4 bulan terakhir ini saudara doa. Apa yang menjadi penghalang dalam hidupmu? Doa ya. Karena saya percaya inilah yang Tuhan mau. Ya, jadi saya berdoa kita menang. Saya berdoa semuanya akan mengalami lawatan Tuhan. Karena hari-hari Tuhan bilang sama saya jelas sekali bahwa Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan, akan mengalami revival yang besar. Ya. Saya sangat melihat itu di depan mata kepala saya. Dan saya percaya kita semua akan juga mendapatkan itu ya. Jadi oke saudara, itu firman Tuhan malam hari ini. Jangan pernah takut ya, hadapi musuhmu. Kita menang dan saya mau katakan, saudara semuanya akan melihat kemenangan ya. Mungkin hari ini ada ekonomimu yang susah. Doa perang. Dalam nama Yesus, kami minta Tuhan semua yang tertunda, semua yang hilang, kembalikan. Ambil di alam roh. Ayo begitu. Lakukan itu. Saya berkali-kali mendoakan orang nggak usah lihat orangnya, cuma dikasih fotonya dan dia sakit masuk ICU.
dia sakit kena COVID, dia sakit kena apa. Sealam, siapa dalam roh. Dan yang terjadi adalah sembuh dari COVID-19, sembuh dari ICU, sembuh dari begitu banyak. Dan itu bukan hanya kesaksiannya 1, 2, 3, puluhan bahkan ratusan. Dimulai dari alam roh, itu bisa melakukan hal yang luar biasa. Jadi saudara, kalau engkau malas-malesan hari-hari ini, nggak mau bergerak sama Tuhan, nggak mau doa dan nggak mau menangkan pertempuran, waduh sayang sekali gitu ya. Saudara harus bisa menangkan pertempuran. Saudara harus bawa keluargamu untuk bisa menang gitu. Karena hari-hari ini Indonesia ini juga dalam masa-masa yang tidak baik, tidak mudah gitu ya. Jadi kita harus peperangan. Kita nggak punya senjata kita cuma doa. Senjata kita cuma doa dan doa dan doa. Pujian penyembahan gitu. Makanya saudara harus bangkit. Saudara harus bisa menjadi seperti Daud ya. Itu aja firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Saya akan ajak saudara kita nyanyi satu lagu lagi yang tadi. Dan mungkin ada 3 orang yang saya akan doakan. Saya nanti random ya siapa yang saya akan doakan. Saya nggak kenal saudara, cuma saya akan tanya Tuhan. Ibu Esther, ini waktunya berapa lama ya saya khotbah? Cukup kan ya segini? Halo? Bebas, Pak. Oh, bebas. Oke. Jadi saya rasa cukup ya, karena hampir 1 jam saya berkhotbah. Tapi intinya bulan September sampai Desember kuncinya 1, perang. Sama-sama katakan perang. Hadapi musuhnya, hadapi ya. Perang itu bukan kata jelek ya, tapi perang itu bicara tentang kemenangan ya. Kita ini waktu-waktunya merebut, waktu-waktunya kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan ya. Jangan pernah lemah, musuh sudah di depan mata kita, hancurkan Filistin, dan kita bisa melihat kemenangan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu di tempat ini mengurapi setiap kami. Kami percaya Tuhan, di dalam alam roh hari ini sesuatu yang baru kami terima. Kami akan menang, kami akan kuat, kami akan mengalami kemenangan, kami akan mengalahkan musuh-musuh kami. Biarlah roh Tuhan bekerja terus kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Ku bersyukur padamu di antara bangsa Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa.
Sistem di dunia ini sekarang sangat mengerikan sekali. Tuhan bilang sama saya bahwa COVID-19 ini adalah sebuah politik. Jadi saudara harus bisa menang, saudara harus bisa perang, saudara harus bisa terlatih. Saudara harus menjadi orang Kristen yang bukan hanya suka mujizat aja, suka berkat. No. Itu sudah gak waktunya. Udah gak waktunya, udah gak levelnya. Waktunya kamu berotoritas. Waktunya kamu berotoritas. Waktunya kamu bangkit berdiri dan bilang, Tuhan, aku mau perang. Aku mau hancurkan. Kalau saudara terikat oleh kutuk hari-hari ini. Ada mungkin kutuk ini, kutuk itu. Saudara jangan panggil pendeta. Saudara bisa menang dengan itu. Saudara bisa menang dengan kutuk-kutuk itu. Ada kutuk kematian, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk susah jodoh. Saudara bisa menang. Waktu engkau berperang, engkau bisa menang. Karena memang kita punya kuasa, kita punya otoritas, kita diurapi seperti Daud. Jangan dikit-dikit pendeta, dikit-dikit pendeta. Enggak. Kita enggak di level itu lagi. Saudara. Jangan mau main di level-level kecil seperti itu. Saudara harus punya level yang tinggi. Level yang bisa berperang. Level yang bisa menghancurkan musuh. Kalau ada keluargamu yang sakit, engkau bangkit, engkau mendoakan. Kalau ada keluargamu yang lemah, engkau bangkit, engkau doakan. Jangan cuma menjadi Kristen yang gampangan. Kristen yang lemah. Kristen yang mau tahu jadi. Kristen yang cengeng. Tapi Kristen yang semangat. Kristen yang mau berperang. Kristen yang berani, Kristen yang punya Tuhan dalam hidupnya dia. Ya. Angkat kedua tangan kita semua. Ya Rabakala Pakaya Rabasya. Shikara Pakala Pakala Pakala. Doa dalam roh. Ya, doa dalam roh. Ini mulai kita berperang. Apa yang menjadi kerinduanmu? Doa dalam roh. Semua doa. Ya Pakaya Rabasya Nakala Para. Terobos seperti air menerobos seperti Daud tadi. Tuhan sedang lakukan. Ayo semua dimulai dari alam roh. Kita harus menang di roh. Semua doa. Terus doa. Apa yang membawa keluargamu? Mungkin ada keluargamu yang sakit, bawa sekarang dengan doa. Belajar doa dalam roh. Belajar perang. Jangan doa minta-minta terus. Jangan doa minta-minta terus. Berotoritas. Hancurkan musuh. Hancurkan sakit penyakit. Hancurkan yang menghalangimu. Semua doa. Jangan doa yang biasa-biasa. Doa yang bangkit. Jangan doa yang mental tempe. Mental biasa. Mentalnya harus raja. Mental berotoritas, takutkan musuh. Berotoritas, semua berotoritas. Ini saya ajarin ya, saudara. Saya ajarin gini, doa berotoritas itu bukan ini. Kalau ada orang sakit, kita tuh ngomongnya gini, Tuhan, kami sembuhkan. Itu nggak berotoritas. Kita nggak di level itu lagi. Misalnya dengan sakit, kamu ngomong, dalam nama Yesus, aku percaya hari ini pergi setan, pergi penyakit, itu berotoritas. Kamu punya kuasa memerintah. Bukan, Tuhan, Maria, gitu. Enggak. Kita harus punya kuasa berotoritas. Ya. Kita harus punya. Kita bukan Kristen yang biasa, soalnya diurapi Tuhan.
Kamu bukan diperbudak, kamu raja, kamu orang yang punya otoritas. Makanya kalau saya bilang, ayo berdoa yang berotoritas, jangan minta Tuhan pulihkan aku ya, Tuhan sembuhkan. Itu nggak berotoritas, itu doa miss. Itu doa Kristen yang terlalu kanak-kanak. Kita udah dewasa. Hari ini kamu ngomong gini, dalam nama Yesus, aku buka pintu berkat. Semua yang Tuhan mau berikan, aku terima. Itu berotoritas. Doanya itu harus begitu. Jangan doa kayak orang letoy gitu ya. Itu nggak boleh. Doa, ayo semangat gitu ya. Punya urapan, punya kuasa. Ya, punya sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Seperti Daud ya. Semua doa, ayo semua doa. Mulai lagi belajar perang. Ini belajar perang sendiri ya. Belajar perang sedikit dulu ya. Dalam roh, semua doa. Tuh, semua berotoritas. Kalau ada yang sakit, doa. Dalam nama Yesus, kami percaya kesembuhan terjadi. Saudara percaya sembuh. Saudara percaya kemenangan. Ekonomi dipulihkan. Berotoritas. Seperti Jawa berotoritas. Doa. Terus doa, berotoritas. Berdoa buat kota Surabaya, berdoa buat kota Jakarta, berotoritas. Kami hancurkan semua COVID-19. Tidak akan bisa bertahan lagi di Indonesia. Indonesia ini Tuhan. Nah, doanya gitu, doanya gitu. Orang kami percaya anugerah Tuhan sedang diberikan. Kalau kamu punya suami yang lagi pergi ya, berotoritas. Saya namanya si A. Dengar A baik-baik. Di alam roh kamu gitu. Hari ini aku ikat kamu dalam nama Yesus. Kembali lagi sama aku. Kalau istri-istri begitu. Doa begitu otoritas. Kamu tidak berhak lagi melakukan hal-hal yang salah di luar sana. Dalam nama Yesus, roh Tuhan ada padaku. Aku punya kuasa. Kamu aku tarik kembali. Gitu kalau doa. Kalau suaminya tukang selingkuh. Istrinya tukang selingkuh. Ya. Kalau saudara punya kepahitan, hari ini berotoritas. Segala kepahitan pergi. Jadi saya mau katakan sama saudara ini penting ya. Jadi saudara punya otoritas. Jangan doa melempem kayak kerupuk. Tapi doa yang bergerak. Doa yang berotoritas. Saya kadang-kadang gergetan sama orang Kristen kalau doanya melempem. Ya udahlah Tuhan mau gimana. Nggak bisa. Kita punya urapan kok. Kita punya kuasa. Dan iblis itu mau pakai kuasa kita. Iblis itu mau nipu bahwa kita nggak punya kuasa. Ya. Kita percaya ya. Sekali lagi. Saudara belajar ini penting. Peperangan di akhir tahun ini penting. Saudara harus tenang. Deklarasi.
perkataan-perkataan yang baik. Ayo berkatakan, aku diberkati, aku sehat, aku dipulihkan Tuhan, aku mengalami kemenangan, aku mengalami lawatan, aku mengalami kekuatan Tuhan. Yang sakit aku disembuhkan. Semua berotoritas. Oh Ramaya. Oh Ramaya. Oh Ramaya. Berotoritas sekali lagi. Oh Ramaya. Semua dimulai dari dalam roh. Apa yang punya hutang atau mungkin ada orang yang hutang belum dibayar, ambil sekarang. Belajar perang, ambil itu, itu milik kamu. Jangan mau diperbudak. Terima kasih Tuhan buat peperangan yang kami menangkan malam hari ini, bahwa kami bukan orang-orang biasa lagi. Ajari kami untuk lebih lagi untuk berperang. Ajari kami untuk kami lebih kuat lagi. Orang pakaian. Sekarang Tuhan bilang buat Bu Esther ya, yang punya Zoom ini atau punya untuk semua panitianya yang punya Zoom ini, dengar baik-baik. Ini Zoom ini bukan hanya untuk khotbah yang mujizat saja. Zoom ini bukan hanya khotbah yang fokus hanya kepada hal-hal yang biasa, tapi Tuhan akan pakai Zoom ini, akan dipakai Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa. Saya melihat di sini banyak pasukan Tuhan. Dari Zoom ini akan dibangun pasukan-pasukan yang luar biasa. Dari Zoom ini akan dibangun orang-orang yang punya otoritas yang luar biasa. Dan saya percaya kalian bukan orang-orang yang biasa. Selama ini kalian ditipu iblis. Kalian selama ini hanya melakukan hal-hal kecil. Enggak boleh. Kalian bukan melakukan hal-hal kecil. Kalian harus melakukan hal-hal yang besar. Ya, jangan mau ditipu. Jangan mau. Ada orang intimidasi. Kamu begini, kamu nggak bisa. Enggak. Itu hanya perkataan iblis yang membuat kita lemah. Tuhan punya otoritas dalam hidup saudara. Engkau diurapi. Kau akan bisa mengalahkan Filistin. Kau akan bisa mengalahkan siapapun dalam hidup. Ya, jangan mau diperbudak. Kita punya kuasa. Kita punya otoritas. Berapa syanda kaya rapa shikarapa. Bu Esther akan bersama dengan pasukannya akan melakukan perkara-perkara besar dengan Tuhan. Shedigarapa. Kurapa shikarapa. Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih besar lagi di Zoom ini. Zoom ini akan bukan diikuti puluhan tapi ratusan. Pakai sampai mancanegara. Tuhan akan bilang sampai mancanegara akan ikut Zoom ini. Kalian punya otoritas daripada Tuhan. Tuhan bilang yang hari-hari ini punya masalah finansial, angkat tangan. Saya nggak bisa lihat semuanya karena handphone saya sedikit. Angkat tangan aja. Ya, saya berdoa. Hari ini Tuhan bilang sama saya, yang punya masalah finansial, Tuhan akan pulihkan. Saya lihat tuh kekuatan Tuhan sedang turun. Ayo doa. Engkau yang ditipu berkali-kali, itu bukan masalah kamu salah atau gimana. Kamu nggak punya otoritas. Sekarang ambil. Kamu akan menerima mujizat. Terima kemenangan, berotoritas. Saya melihat ada banyak gereja-gereja akan dibangun. Di sini ada banyak hamba Tuhan. Hamba Tuhan akan bangun banyak gereja. Saya melihat beberapa orang akan bangun gereja di tempat ini. Gereja yang lebih besar lagi. Gereja yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk hal-hal yang besar.
Saya rasa itu ada finansial atau hal-hal yang luar biasa. Tuhan akan berikan anugerah Tuhan yang luar biasa. Sekarang. Di sini ada yang belum punya anak nggak? Ada yang belum punya anak nggak? Kalau belum punya anak, Tuhan bilang, berotoritas, ambil anakmu di roh, ya, ambil itu, doa dalam roh. Kamu sudah seperti mendapatkannya, kamu doa, taruh tanganmu di kandunganmu, doa. Jangan yang belum punya anak, yang menikah bertahun, doa. Saya akan doakan saudara, kau punya anak di dalam nama Yesus. Yang belum punya anak angkat tangan, belum punya anak angkat tangan. Kamu setiap hari selesai peperangan. 4 bulan ini saya berdoa, kandungannya terbuka di dalam nama Yesus. 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 Ada urapan Tuhan. Ada urapan Tuhan. Masuk benih ilahi. Masuk benih ilahi di dalam nama Yesus. Masuk benih ilahi. Terbukalah kandungan. Punya anak. Ya, dengar baik-baik. Kau yang gak punya anak hari ini, kau akan punya otoritas. Kamu jangan mau tertipu oleh iblis. Kalau iblis bilang mandul, gak ada mandul-mandulan. Ya. Kalau iblis bilang gak akan bisa punya anak, gak, Tuhan masih bisa. Apa yang gak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, gak mustahil bagi Tuhan. Itu harus jadi iman kita. Ya. Tentara Tuhan gak boleh lemah. Tentara Tuhan gak boleh lemah. Syara bakala. Saya melihat Tuhan sedang putuskan banyak kutuk-kutuknya. Banyak sekali. Yang mengalami banyak seperti curse, kutuk keturunan. Kutuk dari engkong, dari emak, kutuk dari mana? Diputuskan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Putus yang kau angkat acara hari ini. Sembuh. Putus dalam nama Yesus. Tidak ada kutuk lagi. Ya. Semuanya Tuhan jaga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Rahman. Mengucap syukur ya Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Angkat kedua tanganmu. Ku bersyukur. Ku padamu. Tiada bangsa ya Tuhan. Ku bermasmur bagimu. Tiada bangsa. Terima kasih.
kasih Tuhan buat hari ini. Semua kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua diberkati, sama-sama katakan amin.